Bapak Ibu sekalian, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam materi yang berbeda, yaitu perkembangan atau kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Adapun sebab pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan Islam disebabkan dua faktor. Yang pertama dari Islam itu sendiri, yang kedua di luar dari Islam. Ya, membahas tentang yang pertama adalah dari Islam itu sendiri. Kita tahu bahwa ajaran Islam, ajaran yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, hal itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa sehingga menarik orang-orang yang membacanya. Tidak jarang orang yang awalnya ingin mengingkari Al-Quran, bahkan mencari celah atau kesalahan di dalam Al-Quran, membuat dia sangat tertarik, bahkan sangat jatuh cinta kepada Al-Quran. Nah, sehingga dengan kemajuan mencintai Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah SAW, membuat daya tarik tersendiri bagi perkembangan maupun kemajuan Islam itu sendiri. Yang kedua, sebab dari luar Islam itu sendiri, yang mana difaktori atau dilatar belakangi. Yang pertama, semangat Islam itu sendiri. Kita tahu bahwa dari masa atau zaman Rasulullah SAW telah memiliki dan ditanamkan nilai-nilai untuk mengembangkan ilmu atau wawasan di dalam Al-Quran. Nah, dan yang kedua, perkembangan organisasi negara, yang mana setelah pemerintahan atau di zaman Rasulullah SAW dilanjutkan atau digantikan pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada Khulafaur Rasyidin digantikan pada Bani Umayyah, dan pada Bani Umayyah digantikan pada dinasti Abbasiyah. Tentunya mempunyai perluasan wilayah yang mengharuskan adanya suatu organisasi atau ada suatu penambahan wilayah atau penguatan dari wilayah tersebut, seperti adanya pertahanan wilayah, ada departemen kementerian, ada departemen ekonomi sosial, dan ada administrasi keuangan atau daerah tersebut. Nah, yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, segala sesuatu, apapun permasalahan langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, lalu para sahabat ini menggunakan metode atau cara ushul fikih, yang nanti pembahasannya di dalam kajian usul fikih. Nah, kita tidak membahas itu, tetapi dengan setiap waktu, setiap perkembangan, setiap permasalahan yang terjadi, di situ sudah dijelaskan pada masa dinasti Abbasiyah ini sendiri. Nah, yang keempat, perluasan daerah. Nah, Islam. Nah, pada masa Rasulullah SAW, daerah Islam baru mempunyai kekuasaan hanya di bagian Arab saja, dan corak satu bangsa, yaitu hanya bangsa Arab saja. Namun setelah zaman Rasulullah, zamannya para sahabat, dan masa Khulafaur Rasyidin, dan masa Abbasiyah, nah, menjadi perkembangan yang sangat baik dan
menjadi berkembang dan berkembang pada masanya kekuasaan Islam pada saat itu. Pada zaman Muawiyah, daerah Islam membujur dari India dan perbatasan Tiongkok di sebelah timur sampai ke Spanyol dan Afrika Utara di sebelah barat, dari pulau-pulau Tipius dan Ridus serta negeri-negeri sekitar Laut Kaspia di sebelah utara sampai Lautan Hindia di sebelah selatan. Untuk mengatur keamanan dibentuk sistem kepolisian baik itu di darat maupun kepolisian di laut. Nah, untuk mata uang, nah di sini memakai mata uang Arab itu sendiri dan dicetak sendiri. Nah, arsitektur pun disebarkan di kota besar, membangun masjid, asrama, dan pabrik tekstil atau alat-alat rumah tangga dan lainnya. Nah, usaha mengembangkan kebudayaan Islam sejak zaman Daulah Bani Umayyah disempurnakan pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, itu adalah sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah.